Siapa yang tidak suka dengan liburan? Pastinya semua orang suka dengan yang namanya liburan, pun demikian dengan keluarga Una. Keluarga bahagia ini tentunya suka dengan yang namanya liburan atau jalan-jalan menikmati keindahan alam semesta. Sebelum berita ini dilanjutkan, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan beritanya. Soal berita artis sepertinya ini salah satu channel yang up to date dengan pemberitaan kaum berduit itu, maka tidak salah jika kalian dukung channel ini agar bisa terus update soal berita selebriti di tanah air. Apalagi berita soal Fahmi dengan Una, dua sejoli ini memang lagi booming dibicarakan di jagat hiburan tanah air, karena keduanya sama-sama selebriti dan pelaku dunia hiburan namun beda tempat. Fahmi lebih fokus di dunia persenitronan sedangkan Una lebih suka bermain dan berkontribusi di dunia TikTok. Tujuannya sama, yaitu sama-sama ingin menghibur dan mengedukasi masyarakat tanah air. Siapa yang tidak kenal dengan Una dan Fahmi? Nama keduanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia atau bahkan dunia internasional, bisa saja ada yang tahu dengan mereka berdua. Selepas bekerja tentunya pikiran dan tenaga butuh yang namanya hiburan dan liburan, karena hanya dengan ini kesenangan dan kebahagiaan bisa didapat setelah beberapa bulan atau tahun full bekerja. Untuk menghilangkan kepenatan pikiran, solusinya adalah dengan mencari tempat hiburan sesuai dengan selera masing-masing, dan jangan lupa pertimbangan isi dompet juga harus menjadi perhatian, agar kita semua tidak mengalami krisis keuangan. Boleh kita jalan-jalan kemana saja, bisa saja kita memilih tempat destinasi dalam negeri maupun luar negeri, yang penting sesuai dengan selera dan isi dompet. Pun demikian dengan keluarga Una, mereka pastinya juga liburan ke tempat yang mereka sukai, makanya mereka tahu di mana tempat wisata yang paling indah dan sesuai dengan isi kantong, dan di mana tempat hiburan yang tidak menyalahi syariat agama. Soal Padang sepertinya keluarga Una sudah sangat fasih sekali di mana tempat wisata yang bakal mereka kunjungi ketika bakal mengajak Fahmi nantinya. Mereka sudah punya list tempat-tempat wisata yang bakal mereka kunjungi, dan tentunya Fahmi bakal disuguhkan pemandangan-pemandangan yang sangat eksotis sekali yang ada di Kota Padang. Kota Padang Panjang adalah kota terkecil yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kota yang terletak di dataran tinggi ini dijuluki Kota Serambi Mekah. Hawanya sejuk dengan pemandangan yang indah menawan. Walaupun ukurannya paling kecil di Sumatera Barat, kota ini punya beberapa tempat wisata yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Berikut ini deretan tempat wisata yang harus kamu kunjungi kalau datang ke Kota Padang Panjang. 1. Pemandian Lubuk Mata Kucing. Tempat wisata ini sudah ada sejak tahun 1918, berarti sudah berusia 100 tahun lebih. Sempat tutup beberapa kali karena kalah bersaing dengan tempat wisata lain. Tempat ini lalu berbenah dan melakukan renovasi untuk mempercantik diri. Sekarang pemandian ini kembali ramai dikunjungi para wisatawan. Yang istimewa dari pemandian ini adalah airnya berupa air tawar yang bersumber dari mata air terdekat. Airnya segar, tidak membuat kulit kering dan tidak berkaporit. Baik anak-anak maupun orang dewasa pasti senang bermain di sini karena tidak membuat mata pedih. Satu lagi yang istimewa, pada hari Rabu dan Jumat pemandian ini hanya dibuka khusus untuk pengunjung wanita, loh. Lokasi, Jalan Lubuk Mata Kucing, Pes. Usang, Kec, Padang Panjang Bar, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 2. Masjid Asasi. Masjid ini dibangun tahun 1702, menjadikannya salah satu masjid tertua di Sumatera Barat serta masjid tertua kedua di Indonesia. Sejak didirikan, masjid ini tidak mengalami kerusakan yang berarti. Renovasi yang pernah dilakukan hanya mengganti atap dan dinding, tanpa mengubah bentuk asli masjid. Daya tarik utama Masjid Asasi ada pada ukirannya. Ukiran ini tersebar di seluruh dinding, pintu dan jendela, dengan warna biru, coklat dan putih. Selain cantik, ukiran ini juga mempunyai filosofi yang dalam loh. Karena latar belakang sejarah dan keunikannya, masjid ini dijadikan sebagai benda cagar budaya. 3. Minang Fantasi. Jakarta punya dunia fantasi, Kota Padang Panjang juga tidak mau kalah, dong. Kota ini punya Minang Fantasi, sebuah tempat wisata modern dengan 18 wahana permainan yang terbagi menjadi 2 area, basah dan kering. Dijamin seru seharian bermain di sini. Minang Fantasi mempunyai luas 9,8 hektar dan dapat menampung hingga 25.000 pengunjung. Walaupun Minang Fantasi dianggap sebagai objek wisata modern, tetapi suasananya dikembangkan dengan konsep tradisional. Dengan lokasi yang berada di antara pegunungan Bukit Barisan, suasananya sangat alami dan hijau. 4. Desa Wisata Kubu Gadang.
Jika kamu ingin merasakan tinggal di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, maka kunjungilah Desa Wisata Kubu Gadang. Di sini kamu bisa tinggal di homestay yang disediakan dan membaur dengan warga sekitar. Desa ini berada di lembah di antara 3 gunung, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat. Dengan hamparan sawah, udara yang segar, dan pemandangan yang indah, kamu pasti akan betah berlama-lama tinggal di sini. Di desa ini juga kamu akan disuguhi beragam atraksi budaya dan kuliner yang memberikan pengalaman baru yang tak terlupakan. 5. Museum Kebudayaan Minangkabau. Museum ini juga dikenal dengan nama Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM). Tempat ini menjadi tujuan yang tepat jika kamu mencari wisata yang bersifat edukasi, terutama yang berkaitan dengan Sumatera Barat. Bangunan PDIKM ini berbentuk rumah adat Minang, rumah gadang, dengan landscape yang indah dan instagramable. Berbagai tanaman dan bunga ditata rapi dan cantik di halamannya. Di museum ini kamu bisa mencari tahu informasi seputar Minangkabau, menyewa baju adat Minang dan menyaksikan pertunjukan seni. Jika nantinya Fahmi jadi lagi ke Padang, bisa saja ke 5 tempat wisata itu yang bakal dikunjungi dan Fahmi juga bakal nimbrung di sana menikmati tempat wisata bersama keluarga Una. Sampai di sini dulu berita kali ini dan sampai jumpa kembali di berita selanjutnya. Bye.